sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in bi ihsan ila masyayikhina masyayikhina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila Syekh Nuruddin Ait rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mansya'u i'jazil Qur'an ra'yul i'jaz bis sarfah. Jadi ada pandangan, tentu saja pandangan yang menyimpang, menyatakan bahwa i'jaz Qur'an itu bentuknya sebetulnya sarfah. Jadi Quran itu bukan i'jaz binafsihi atau bukan i'jaz lidzatih, tapi sarfah. Sarfah maknanya apa? Sarfah yakni sebetulnya kalam Quran itu ya seperti kalam manusia biasa. Hanya saja kemudian kenapa tidak ada satupun orang-orang Arab jahiliyah atau orang-orang Quraisy yang fusha, yang baligh, tidak ada satupun dari mereka mau menerima tantangan Quran? Alasannya karena sarfah. Sarfah itu di Allah sengaja memalingkan mereka dari berbuat demikian. Jadi secara kemampuan aslinya mereka mampu, orang-orang Arab itu, orang jahiliyah. Tapi kemudian oleh Allah mereka tidak ditakdirkan, kira-kira begitu. Mereka tidak dikehendaki oleh Allah untuk menerima tantangan Quran. Tentu saja ini adalah pandangan yang menyimpang. Al-raghmi min ijma'il ulama ala ijazil Quran ijaza wasfun sabitun lahu faqad syadza ba'dul mutakallimin wa Abu Ishaq An-Nadhdham min al-Mu'tazilah. Jadi yang punya pandangan semacam ini Abu Ishaq An-Nadhdham, seorang Mu'tazilah. Hanya satu orang ini aja. Bahkan ditentang oleh mutakallim Mu'tazilah yang lain. Dan sudah menjadi ijma'. Sebelum An-Nadhdham datang itu ijma' ulama menyatakan bahwa i'jaz Quran itu binafsihi atau lidzatihi, dan nanti akan dijelaskan beberapa argumennya. Wa naha fi hadhil mas'alah manha infarada bihi tuna ahli al-ilm qatibatan. Jadi dia memang dalam masalah ini infirad, menyendiri dia. Tidak sama seperti ahlul ilmi yang lain. Wa urifa ra'yuhu bainahum bis sarfah. Nah, pandangan dia mengenai i'jaz Quran itu dikenal kemudian dengan nama sarfah. Waqad fassara an-Nadhdham i'jazal Quran bihadza wa qala yashrahu ra'yahu. Dia menjelaskan apa maksudnya sarfah itu. Innallaha ma anzala al-Quran liyakuna hujjatan 'ala an-nubuwwah bal huwa kasail kutub al-munazzala li bayanil ahkam minal halal haram wal 'arab innama lam yu'ariduhu li anna Allah ta'ala sarrafahum an dzalik salaba 'ulumahum bihi. Jadi kata si Nadhdham itu, dia bilang sebenarnya Allah itu nurunkan Quran bukan sebagai i'jaz nubuwah atau bukan sebagai hujjah 'ala nubuwah. Jadi bukan sebagai Quran itu bukan mukjizat. Quran itu ya sama kayak kitab-kitab yang lain itu loh, kayak kitab Taurat, kitab Zabur. Isinya apa ya? Hukum, halal haram, hikmah-hikmah, lalala dan seterusnya. Ya sama kayak Injil, Zabur gitu-gitu. Nah, orang Arab kenapa dia enggak kenapa orang Arab itu tidak menerima tantangan itu, melawan tantangan Al-Quran? Alasannya karena li'anallahu ta'ala sarafahum an dzalik, karena Allah palingkan orang-orang Arab itu dari menerima tantangan tersebut. Wa salaba 'ulumahum bihi, dan Allah menghilangkan ilmu mereka tentang itu. Artinya seolah-olah ketika berhadapan dengan Quran mereka terus tiba-tiba kayak speechless. Kayak tiba-tiba ilmu mereka itu hilang gitu. Itu namanya apa? Sarfah. Waqad jarra an-Nadhdham li hadzal qaul bu'tuhu an mu'anati asalibil bayan ishtighash wa inshighalihi bil asalib al-falsafiyyah mimma ata ila wuqu'i fi hadzal khalat fi tafsir i'jazil Quran. Jadi memang Nadhdham udah terlalu jauh dalam penyimpangan dia, sehingga dalam ketika dia hendak mengokohkan pandangannya, dia sampai menafikan bahwa uslub Quran itu memiliki uslub bayan gitu-gitu. Menafikan itu semua. Jadi dia
menggunakan uslub-uslub falsafi untuk menguatkan pandangannya. Wa jadirun bidzikri anna hadzal qaula yadkhulu fi unsur at-ta'ni fil Qur'an. Tapi yang perlu kita paham, qaulnya si Nadham itu bukan berarti dia telah mencela Quran. Enggak. Jadi senyeleweng apapun pemikiran atau pandangannya si Nadham, bukan berarti dia mencela Quran. Karena kalau orang mencela Quran, maka konsekuensinya kafir, kufur. Tapi Nadham ini enggak. Dia sebenarnya tidak mencela Quran, ya salah paham gitu aja. Wala kana fi qasdi sahibihi ma yahumu haula dzalik lianna ya'tarifu wa yashhadu bi annahu min 'indillah. Dan dia memang tidak ada niatan untuk nyela Quran. Dia meyakini dan bersaksi bahwa Quran itu dari Allah, tetap dari Allah. Illa annahu syadda fi tafsir ijazil, tapi dia nyeleweng ketika menafsirkan apa makna ijazul Quran. Hasbul qari huna an ahadan min ulama'il bayan lam yuwafiqu ala dzalik. Sebenarnya cukup bagi pembaca, yakni kita, bahwa tidak adanya satu orang ulama, satu ilmuwan atau satu ahli ilmu yang mengerti tentang ilmu bayan, ilmu balaghah lah secara umum, tidak ada satupun yang pandangannya itu sama kayak pandangannya si Nadham. Itu udah cukup bagi kita bahwa ini berarti pandangannya nyimpang. Dalam Islam kok kita lihat semua ulama ngomong A, tiba-tiba ada satu orang Riau ngomong B. Wah, ini jelas ngaco ini. Dari mana ini kok tiba-tiba dia ngomong B ini? Karena memang ijma itu dalam Islam itu, ijma itu sesuatu yang ada jaminan benar dari Nabi. La yajtami'u ummati 'ala dhalalah. Dan ini khas Ini khas umat Islam. Umat selain Islam tidak ada jaminan. Umat selain Islam tidak ada jaminan ijma'nya benar. Enggak. Buktinya sekarang kalau kamu lihat ijma'nya orang-orang Nasrani, ijma'nya orang Yahudi itu mesti ijma' yang nyimpang. Tapi kalau umat Islam enggak. Kamu lihat jumhur umat Islam itu pasti ijma' pada sesuatu yang benar. Jadi memang ijma' dijadikan sebagai ukuran benar itu jaminan dari Nabi. La yajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku enggak akan sepakat dalam kesesatan. Tapi kalau sama mereka jawabnya ini, Bang. Mereka yang terpencil gitu ya. Termasuk Wahabi gitu. Menjawab kalau misalnya hadis Nabi, ada hadis Nabi lain yang berkata yang kata nanti Islam akan datang ghoriban dan nanti pergi juga akan gharib. Jadi memang ijma itu sesuatu yang rumit. Dalam usul fikih itu pembahasan ijma rumit sekali. Ijma yang muktabar itu ijma di kalangan siapa? Apakah di kalangan sahabat atau di kalangan tabi'in atau siapa nih? Atau zaman sekarang juga ijma'nya masih mutabar, itu perdebatan yang panjang. Terus nanti masalah lagi, ijma' itu ada banyak macam, ada ijma' sukuti, ada ijma' fi'li, lalala dan seterusnya. Nah itu nanti perdebatannya juga panjang. Ala kulli hal, yang hampir disepakati ulama atau bisa dikatakan disepakati ulama adalah ijma'nya sahabat. Ijma'nya apa? Sahabat. Ada yang bilang tambah lagi 3 generasi awal Islam. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu kalau mereka sudah ijma' maka apa? Maka bisa dijamin benar. Tapi kalau ijma' kalau udah zaman sekarang nih, lah itu perdebatannya panjang. Oke, itu satu. Nah, yang kedua, masalah hadis yang menyatakan bahwa umatku itu mula-mula muncul mula-mula muncul terasing dan nanti suatu saat akan muncul terasing lagi. Nah, ini tidak bisa dijadikan dalil yang menolak ijma, karena ijma itu di dalam komunitas muslim. Terasing atau tidak terasing itu nisbahnya, hubungannya antara bainal muslim wa ghairihim. Jadi kayak misalnya gini, kalau kamu lihat sekarang ya, orang Islam yang ada di dunia ini dibanding dengan orang non muslim, itu kan jumlahnya berapa coba? Umat Islam jumlahnya berapa? Berapa miliar? Berapa? 1,7 miliar.
Dibanding orang dunia, berapa total orang dunia? 8 miliar. Dikit. Dikit sekali. Atau enggak bisa juga hadis itu dimaknai bahwa orang-orang yang menjalankan syariat dengan benar itu memang di akhir zaman akan muncul asing mengamalkan agama syariat dengan benar di akhir zaman. Itu hadis akhir zaman. Itu hadis akhir zaman. Kalau ijma, nah kalau ijma itu ya itu berlaku di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, selepasnya ada perdebatan panjang. Dan sebenarnya ke kita aja. Maksudnya? Yang ijma itu? Sebenarnya ke kalangan muslim aja, bukan ya, di kalangan muslim. Ngapain ijma memasukkan kok disebut? Itu muslim loh, jangan salah. Dia muslim yang mukhalif ijma. Illa annahu syadza fi tafsiri ijazil Qur'an wa hasbal qari huna anna ahadan al bayan lam yuwafiqu ala dhalik hatta al-mu'tazilah anfusuhum minhum tilmidhuh al-jahid. Bahkan sampai orang Mu'tazilah enggak ada yang sepakat sama pandangannya si Nadham. Dia orang Mu'tazilah, tapi dia syadz. Orang Mu'tazilah aja enggak sepakat, di antaranya muridnya sendiri Jahid. Alladzi unya bi rati hadha ar-ra'yi wa jala' ijazi nadhmil Qur'ani hatta kana al-jahid awwal man ya yublighuna an wa hadha ta'bir nadhmul Qur'an. Bahkan Jahid itu orang yang itu muridnya si siapa Nadham itu tadi, dia sangat keras dalam membantah pandangan gurunya itu, dan dia bahkan dianggap sebagai pelopor orang pertama yang mempopulerkan kata-kata nadhmul Quran. Ijaz Quran itu bisa yang paling kuat katanya si Jahid dilihat dari nadhmul Quran. Yang kemudian nanti pandangan ini semakin kokoh lagi di tangannya Imam Jurjani rahimahullah. Nadhmul Quran. Nadhmul Quran itu ya kira-kira rangkaian kata bagaimana Al-Quran merangkai kalimat-kalimatnya, rangkaiannya, takdim takhirnya, lalala dan seterusnya. Wal haqiqah anna hadha ar-ra'ya min ad-dha'f bihaythu yughni syarhuhu an takallufir raddi alayhi walau la tirdadu ala alsinati ba'dil mutahadliqin fi hadzal 'asr lama 'aradna lahu bi syai'in li musatamatihi badahiyatid dalalati min al-Qur'an wal ijma' wal 'aql wal waqi'. Kata beliau, sebetulnya ini pendapatnya si Nadham itu pendapat lemah sekali. Kita nggak perlu bantah sebetulnya. Hanya saja karena pendapatnya si Nadham ini sudah banyak disebarkan sama orang-orang zaman sekarang yang mutahadlik, keminter, sok pinter, sok intelek. Mutahadlik itu sombong sebetulnya. Orang-orang keluar dari mulutnya orang-orang sok pinter itu semua diulang-ulang lagi pendapatnya Nadham ini. Jadi barangkali kita perlu sedikit menjelaskan kenapa pandangan itu keliru. Kenapa pandangan dia itu musodamah badahiyati dalalah minal Quran wal ijma'. Melawan hal-hal yang sudah badahi, dalalah badahi dalam Quran, dan ijma' akal dan wakek kenyataan itu sendiri. Secara wakek kan sudah kita bahas kemarin. Secara wakek orang-orang Arab yang ahli balaghah menyatakan apa? Ini bukan kalam manusia. Inna fihi la halawah, katanya orang, ini bukan sihir, bukan kahin, bukan apa. Kama awdahahu al-ulama qala al-Imam Zarkashi fil Burhan wa huwa qaulun fasid. Nah, qaulnya si Nadham yang mengatakan sorfa itu fasid. Kamu sorfa dan? Baru datang sih. Jadi sorfa itu pandangan si Nadham, salah seorang Mu'tazilah yang menyimpang, yang mengatakan bahwa ijaz Quran itu tidak terletak pada nafsul kalam, tidak terletak pada Quran lidzatihi, Quran itu sendiri. Jadi katanya si Nadham, sebetulnya Quran itu seperti kalam manusia biasa saja. Seperti kalam manusia biasa, dan tujuan diturunkan itu seperti tujuan kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat, lalala. Bukan sebagai bukti kenabiannya Nabi Muhammad, bukan. Tapi ya sebagai penjelas bahwa penjelas hukum halal haram, hikmah dan seterusnya. Lah terus
Kenapa dulu orang Arab itu ketika ditantang Quran fa'tu bimislihi in kuntum shodiqin nggak pernah mau jawab? Nah, katanya si Nadham, itu bukan karena Quran punya sisi ijaz, tapi karena sorfah. Sorfah itu apa? Sorfah itu sebetulnya orang kafir Quraisy mampu buat yang semisal, yang serupa itu mampu. Tapi Allah palingkan ilmu mereka dari itu. Jadi ijaznya bukan diletak di Qurannya, bukan di kalamnya, tapi di sorfahnya Allah. Jadi yang buat mereka orang Arab tidak mau menerima tantangan Quran itu apa? Karena memang Allah palingkan dia. Allah buat mereka itu nggak tertarik atau tiba-tiba ilmunya gitu. Speechless. Nah, apa dinner itu apa artinya? Dinner itu diturunkan kekuatannya gitu. Nah, dia diturunkan kekuatannya. Nah, tiba-tiba mereka jadi cupu. Jadi ketika berhadapan dengan Quran tiba-tiba jadi apa? Jadi cupu. Oh, Nadham ini orang mana? Hah? Orang Mu'tazilah. Ini ya. Negaranya? Bukan orang Arab ya? Nah, itu saya kurang tahu ya. Saya belum baca lagi. Saya belum. Tapi dia harus ya yang jelas bukan orang Bekasi sih. Itu pasti. Iya lah. Nah, hanya saja yang perlu kita catat ya di sini bahwa Jahid itu tidak bisa kita sebut pandangannya itu mencela Quran, tidak bisa. Karena dia masih mengakui Quran itu kalam Allah. Hanya saja dia keliru dalam mentafsirkan ijaz Quran. Udah itu aja. Nah, maka di sini dibantah. Walaupun sebetulnya pandangan dia itu sudah musodamah badahiyat, tapi tetap perlu kita bantah karena pandangan ini banyak sekali didengungkan oleh orang-orang keminter zaman sekarang. Qala al-Imam Zarkashi fil Burhan wa huwa qaulun fasid. Qaulnya si Nadham itu qaul yang fasid bidalil qauli ta'ala, karena pertama dalil Quran, qul la in ijtama'atil insu wal jin ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Dikata Quran apa? Kalau memang manusia dan jin itu kumpul untuk kerjasama buat proyek apa? Proyek strategis nasional. PSN, proyek strategis nasional. Buat proyek untuk nandingi Quran nggak akan mampu. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, meskipun seluruh jajaran manusia itu dan jin saling bantu-membantu satu sama lain. Hubungan ayat ini dengan bantahan sorfah. Fa innahu yadullu ala 'azzihim ma'a baqa'i qudratihim. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak mampu, tapi kudroh mereka, kemampuan mereka untuk membuat satu kalam itu masih bisa. Jadi kalau sorfa itu kan pandangannya mengatakan kudrohnya dihilangkan sama Allah kan. Mereka aslinya mampu nih, tapi kudrohnya dihilangkan sama Allah. Lah ayat ini justru menunjukkan bahwa kudroh mereka itu tidak dihilangkan, masih ada. Kudroh mereka itu masih ada, tapi kudroh mereka memang tidak mencapai tidak mencapai ijazul Quran. Walau sulibul kudroh atau walau sulibu al kudroh lam yabqa faidah lijtima'ihim. Kalau memang mereka itu kudrohnya disalep, dihilangkan, maka lam yabqa faidah lijtima'ihim. Apa faedah dari mereka kumpul? Enggak ada faedahnya mereka disuruh kumpul sama Allah kalau emang kudrohnya sudah dihilangkan. Paham enggak maksudnya? Kenapa? Limang zilatihi mangzilat ijtima'il mauta. Karena itu sama dengan mengumpulkan orang mati. Ngapain? Kalau memang Allah katakan kamu nggak akan mampu, bahkan kalaupun kamu kumpul, berarti kan kata-kata bahkan kalaupun kamu kumpul itu mengindikasikan sebetulnya mereka itu masih punya kemampuan. Jadi asumsinya kalau satu orang nggak bisa, banyak orang harusnya agak-agak bisa. Tapi Allah nyatakan banyak orang pun nggak akan bisa. Kenapa? Bukan berarti kudroh mereka dihilangkan, tapi mereka itu mampu. Saking tingginya ijazul Quran, kudrohnya banyak orang pun tidak akan mampu. Bukan berarti kalau kudrohnya dihilangkan semua ya percuma, ngapain kumpul-kumpul segala. Sama aja itu nama ijtima'ul mauta, kumpulnya orang-orang mati yang kudrohnya udah nggak ada faedahnya. Allah mengatakan apa? La in ijtama'atil insu wal jin, ngapain? Bikabirin walaisa anzul mauta bikabirin yahtafilu bidzikrihi. Ketidakmampuan orang-orang mati itu tidak perlu dirayakan dengan disebutkan. Maksudnya ya
Ngapain disebutkan la ini sama'atil insu wal jin itu? Hadza ma'anal ijma' munaqidun ala idhafati nisbatil ijaz ila al-Qur'an. Yang kedua, ulama sepakat bahwa ijaz kata ijaz itu diidhofahkan kepada Quran. Ijazul Quran. Ijazul Quran itu berarti yang ijaz mana? Ya si Qurannya. Yang namanya mudhof ilaih itu kan mesti menyimpan salah satu dari huruf jar antara li, fi, min. Jadi ijazul Quran yakni ijaz lil Quran. Ijaz miliknya Quran, berarti yang ijaz itu Qurannya. Fa kaifa yakunu mu'jizan ghairahu wa laysa fi sifati ijazin balil mu'jiz huwa Allah taala. Bagaimana mungkin kita mensifati Quran dengan sifat ijaz kalau dia tidak bisa ijaz kepada yang lain? Dia nggak punya sifat ijaz. Yang mu'jiz siapa? Kalau memang sorfah, yang mu'jiz ya Allah taala berarti. Tentu saja semua hakikatnya itu dari Allah. Ini kita tidak sedang bicara hakikat ya. Kita tidak sedang bicara domain hakikat, enggak. Kita sedang bicara Quran itu apakah ijaz apa enggak? Yang ijaz itu apakah kalam Quran itu sendiri atau sorfah? Haitsu salabahum qudratum al ityani mithlihi. Jadi kalau memang ijaznya itu sorfah, maka harusnya ijazullah. Allah ijaz dari Allah menghilangkan kekuatan apa? Kekuatannya manusia. Sama kayak gini loh. Mu'jizatul anbiya. Berarti kan ijaznya para nabi. Ijaznya itu datang dari mana? Ya dari nabi kan. Maksudnya dari nabi itu gini loh. Orang-orang kafir yang menolak para nabi. Ya, Nabi Musa contoh paling gampang. Nabi Musa ketika membelah lautan. Ketika Nabi Musa membelah lautan, itu kira-kira orang-orang kafir Quraisy itu, kok kafir Quraisy? Apa sih? Siapa? Fir'aun dan bala tentaranya ketika melihat Nabi Musa membelah lautan, itu mereka tahu itu ijaz karena mereka tidak mampu sama sekali melakukan hal demikian, atau mereka aslinya mampu tapi terus dihilangkan. Ayo, sekarang saya tanya. Ya, memang aslinya nggak mampu. Mana ada orang bisa belah lautan pakai tongkat. Nah, termasuk tongkat jadi ular. Itu kan terus kemudian para penyihir-penyihir kan kharru sujada kan, pada sujud pada Nabi Musa karena mereka tahu ini bukan. Oleh karena itu maka ijaznya itu disematkan kepada Nabi Musa, mukjizatu Nabi Musa. Nah, ini karena kita sudah tahu ijma ulama menyandarkan kata-kata ijaz itu pada Quran, maka memang ijaznya itu ada pada Quran, bukan pada sorfah gitu loh. Paham ya? Yang ketiga, wa mimma yubtilul qaul fi sorfah annahu law kanatil mu'aradah mumkinah wa innama mana'a minha as-sorfah lam yakun al-kalam mu'jizan. Wa innama yakunul man'u mu'jizan fala yatadammanul kalam fadlan ala ghairihi fi nafsihi. Jadi ya ini mirip-mirip sebetulnya, tapi bedanya gini. Termasuk yang membatalkan qaul sorfa itu adalah kalau memang orang-orang kafir Quraisy itu mampu mu'aradah, bisa melakukan serangan balik terhadap tantangan Quran. Hanya saja mereka itu tidak mampu karena ada sorfah, maka harusnya lam yakunil kalam mu'jizan. Berarti kalam Quran itu enggak mu'jiz. Satu. Wa innama yakunul man'u mu'jizan. Yang mu'jiz itu apa? Man'unya. Ya kan? Fala yatadammanul kalam fadlan ala ghairihi fi nafsi. Maka kalam Quran itu tidak ada fadilahnya, tidak ada keutamaannya, tidak ada keunggulannya dibanding kalam-kalam lain fi nafsi pada dirinya sendiri. Padahal sudah kita tahu di dalam cerita-cerita kemarin bahwa kalam Quran itu ada fadilahnya, ada keutamaannya, ada keunggulannya dibanding kalam-kalam manusia yang lain. Jadi konsekuensi dari kamu mengatakan sorfah, berarti kalam Quran itu tidak ada afdoliyahnya dibanding dari sisi apapun, tidak ada afdoliyah dari sisi apapun dibanding kalam lain. Padahal secara wakek jelas ada afdoliyahnya. Yakni wa anna fadilatal Quran dhahirah. Padahal fadilah Quran itu, keutamaan Quran dhahir sekali. Wa mazayahu mu'jizatun bahirah mimma yadullu ala butlan tafsiri ijazil Quran bi sarfah wa yuthbitul ijaz adzati lil Quran azim. Jadi seringkasnya ijaz Quran itu dzati. Dzati pada Quran itu sendiri. Wa natakallamu an ijazil Quran fi mana. Mari kita sekarang bicara tentang sisi-sisi ijaz Quran. Di sini beliau enggak nyebutkan banyak contoh. Beliau hanya nyebutkan poin-poin, contoh dikit, walaupun sebenarnya kalau disebutkan lebih banyak contoh, misalnya 3 atau 4 itu bagus sebetulnya. Kalau kalian misalnya mau baca buku yang bagus,
tentang ijazul Quran, baca misalnya bukunya An-Nabaul Azim punyanya Syekh Muhammad Darros atau Dirros. Ada yang nulis Darros, ada yang nulis Dirros. Saya biasanya nulisnya Darros dari dulu. Tapi ada yang nulis Dirros juga. Enggak ada soal. Orang-orang Mesir juga nulis Indonesia apa? Andunisi. Padahal kita Indonesia. Indonesia. Mereka tulisnya Andunisi, kan? Itu sudah semenang-menang. Jadi kita ya kalau nyebut nama daerah mereka keliru-keliru gak masalah. Nah, kamu baca kitabnya beliau itu bagus sekali. Itu di situ hampir bisa dikatakan rinci, luar biasa. Waktu saya baca pertama kali buku itu ya 4 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu kayaknya. Saya baca buku itu saya baru pertama kali membaca penjelasan sisi balaghah Quran sebenarnya hampir dari banyak, beliau nyebutkan hampir dari semua sisi begitu ya. Tapi yang saya keren itu beliau jelaskan satu surat itu, surat Al-Baqarah itu dijelaskan sama beliau narasinya gimana. Kita kan kalau baca surat Baqarah kan seolah-olah kayak acak gitu ya. Ini pertama tentang orang mukmin, tiba-tiba orang kafir, tiba-tiba orang munafik, terus tiba-tiba Nabi Musa. Apa kok moro-moro cerita Nabi Musa ini? Nabi Musa, Bani Israel, lalala dan seterusnya. Itu beliau jelaskan narasinya kuat sekali. Beliau jelaskan beberapa rahasia-rahasia ayat-ayat yang ada di surat Al-Baqarah secara umum, secara global. Bagus banget, luar biasa. Walaupun agak, kalau kalian belum terbiasa ngerti istilah-istilah balaghah emang agak sulit. Tapi kalau untuk pemula inilah baca ini juga nggak apa, baca bukunya Prof. Quraisy Shihab yang judulnya Mukjizat Quran. Nah itu bagus tuh untuk orang-orang yang agak ragu sama ijazah Quran kayak Rizky. Nah itu bagus itu. Itu bagus. Karyanya Prof. Quraisy Shihab tentang Mukjizat Quran itu bagus. Untuk pemula bagus sekali. Bagus sekali. Mana gaya tulis beliau kan bagus juga. Enak lah. Itu. Allahu Akbar. Kalau di buku-buku ulumul Quran itu memang pembahasan ijazul Quran bukan pembahasan utama. Kayak ini bukunya Syekh Nuruddin Iqtar itu ulumul Quran. Jadi pembahasan ijazul Quran bukan tema utama. Kalau mau mendalami ya bacalah kitab-kitab yang khusus sejak awal ditulis membahas tentang ijazul Quran. Kathurat ad-dirasat wastafadat al-buhuth fi tibyani awjuh ijazi dzati lil Quran fama min asrin illa qutimat fihi majmu'ah min ad-dirasat wal ara' tuhawilu kashfa awjuh ijazi al-Quran mimma qutima lid-dirasat al-Qur'aniyah lughawiyyah al-bayaniyah kunuzan la tafna dakhairuha wa la tabid. Jadi setiap era bahkan, dan memang betul, setiap era senantiasa kita temukan ada penemuan-penemuan baru. Bentuknya apapun, penemuan baru itu nggak mesti ilmiah ya. Penemuan baru apapun, misalnya sejarah yang baru terungkap, yang selama ini kita baca Quran nggak pernah tahu ini sebetulnya daerah mana, kota apa, lalala, kaum apa, baru terungkap. Kayak misalnya kaum Iromadzatil Imad. Itu daerah mana coba Irom itu? Nah, ya kamu cari aja sendiri nanti. Terungkapnya bahasa semut. Apa? Terungkapnya bahasa semut, ngarang aja inti. Nggak ada bro. Wah. Nah, jadi setiap era itu senantiasa ada penemuan-penemuan baru tentang orang yang mampu menemukan sisi ijazul Quran dari sisi apapun. Sehingga kita tahu dari sini bahwa memang senantiasa Quran itu menjadi semacam gudang dakhair, simpanan-simpanan pengetahuan yang tidak akan habis digali pengetahuan-pengetahuan dari situ. Wal jadiru bidzikri hauna an ta'addud al-ara' fi baini awji' ijazil Qur'an tanawu'il wajhati fi dirasatiha laisa tanawwu' ikhtilafin wa ta'arud. Innama huwa tanawwu'un nashi'un min ghazarati fununi hadhil mu'jizah wa 'azamatiha. Yang perlu kita fahami bahwa banyaknya pandangan
orang tentang ijazul Quran, misalnya satu ayat ini, satu mengatakan, oh ini ijaznya dari sisi ini, yang lain mengatakan, enggak, ini ijaznya dari sisi ini. Ada banyak sekali sudut pandang memahami ijaz Quran di satu ayat misalnya. Itu tidak bisa dimaknai bahwa terjadi ta'arud, terjadi perselisihan. Enggak. Itu justru macam-macam itu muncul dari mana? Dari memang banyaknya sisi ijaz Quran di satu ayat yang sama. Memang bisa dilihat dari apa? Berbagai macam sudut pandang. Mimma yaj'alu ayya fikrin aw ayya asrin minal usur ajizan anistinfadi auji ijazil Quran wal i'adha biha khubra. Memang itu menjadikan pemikiran apapun, era manapun, mereka semuanya tidak mampu menghabiskan sisi-sisi ijazul Quran. Tidak mampu. Wa inna ma yablughu min dzalika miqdaran yatanasabu ma'a ma yumkinu ay yuhaqqiqahu hadzal insan al-ajiz al-mahdud wa huwa yuhawilu fakka asrar al-ijaz alladhi tajawaza at-taqah wal hudud. Yang mereka mampu ya hanya mengetahui satu-satu karena kemampuan manusia itu terbatas. Jadi ketika manusia berusaha untuk mencoba memilah-milah ijaznya itu dari sisi mana itu ya barangkali satu era terbuka beberapa, nanti di era yang lain terbuka yang lain, dan seterusnya. Ardul ijaz indal mutaqaddimin. Pandangan ijaz Quran menurut ulama-ulama mutaqaddimin. Minha diantaranya an-nazam al-badi al-mukhalif likulli nazamin ma'hudin fi lisanil Arab wa fi ghairi, ini berkali-kali lah ya kita paham udah. Lian nazmahu laisa min nazmi syi'ri fi syai'in fi sahih Muslim anna Unaisan akha Abi Dzar. Ini kan kemarin sudah kita bahas kan? Sudah kita baca kan kemarin. Unais saudaranya Abu Dzar, dia seorang ahli balaghah, kemudian dengar kabar bahwa di Mekah ada seorang ngaku jadi nabi, lalala dan seterusnya. Dia dengar orang-orang sekitarnya mengatakan itu sihir, kahin, tapi karena dia tahu, dia sendiri faham balaghah, dia sendiri tahu jimat-jimatnya kahin itu seperti apa, dia bilang enggak, ini bukan sihir, bukan syair juga. Laqitu rajulan fi Makkah ta'antini kayzumu anna Allah arsalahu qultu fama yaqulun nas qala sya'ir qala yaquluna sya'irun kahirun sahirun wa kana Unais ahadus syu'ara. Dia sendiri seorang penyair. Qala Unais laqad sami'tu qaulal kuhnah fama huwa biqaulihim wa laqad wada'tu qaulahu ala aqra'i syi'ri falam yalta'im ala lisani ahadin ba'di annahu syi'run wallahi innahu la shadiq wa innahum la Muhammad itu benar, wa innahum dan si orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan itu sihir, kadzibun, mereka lah yang dusta. Wa kadza aqarra Utbah bin Rabi'ah juga sudah kita bahas. Annahu laisa bi sihrin wala syi'r lamma qara alai Rasulullah sallallahu Hamim Fussilat, surat Fussilat Hamim. Fa idza i'tarafa Utbah ibn Rabi'ah ala mawdhi'ihi min al-lisan wa mawdhi'i min al-fasal balaghah bi annahu ma sam mithl al-Qur'an qattu kana fi hadzal qaul qirran bi ijazil Qur'an lahu wa li darabaihi min al-mutahaqqiqin bil fasahati wal qudrati ala takallum jami' ajnasil qawli anwa'i. Dua minha al-uslub al-mukhalif li jami' asali bil Arab. Nah, uslub, penggunaan uslubnya itu berbeda dengan uslub-uslub bahasa Arab. Dan ini ya udah titik, beliau nggak ngasih contoh. Makanya saya sarankan kalian baca kalau mau mengetahui apa bedanya nazom, uslub, lalala dan seterusnya, bacalah kitabnya siapa namanya, Syekh Muhammad Darras itu, An-Naba'ul Azim. Minda diantaranya al-jazalah. Nah ini dia. Al-jazalah allati la tasihhu min makhluqin bihalin. Jazalah itu adalah ungkapan-ungkapan di Quran yang ungkapan itu menunjukkan kehebatan, kekuatan, kebesaran pengucapnya. Orang itu ya, sehebat apapun dia, setinggi apapun derajatnya dia di dunia, setinggi apapun pangkat dia di dunia, dia nggak akan mungkin mengatakan bahwa sayalah pencipta langit dan bumi. Ayo, ada nggak? Ayo siapapun. Fir'aun bahkan nggak mengatakan demikian. Ayo Fir'aun atau siapapun. Ketika di si yang Nabi Ibrahim itu siapa? Namrud. Di juz 3 itu gimana ayatnya itu? Tuhanku itu menerbitkan matahari dari masyrik, fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar.
Awalnya gimana ayatnya? Anak uhyil mauta itu loh. Qala awalam tu'min qala wa idh haja Ibrahima fi rabbi an atahullahul mulk. Qala Ibrahimu rabbiyalladzi idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umiit. Kalau masih hidup mati masih mudah karena orang bisa membunuh. Tuhanku membunuh orang dan menghidupkan. Saya juga bisa membunuh orang dan menghidupkan. Coba gimana? Panggil 2 orang. Yang satu saya bunuh, yang satu sudah kamu pulang tuh. Saya membunuh, yang satu saya biarkan hidup. Saya mematikan dan menghidupkan. Qala ana uhyi wa umiit. Terus apalagi qala fa innallaha ya'ti bi syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ayo, Tuhanku yang bahkan sekelas siapa? Namrud aja dia tidak berani mengucapkan saya yang menerbitkan matahari dari timur. Enggak berani dia. Fabuhital ladzi kafar. Si siapa namanya? Si Fir'aun. Dia ketika ditanya Nabi Musa itu gimana? Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Coba. Tuhanku itu adalah Tuhan yang menciptakan kamu dan nenek-nenek moyangmu. Enggak berani dia. Dia mikir, dia langsung, loh. Waduh, menciptakan nenek moyang saya. Lah saya itu baru terlahir ketika dari nenek moyang saya. Berarti saya bukan orang yang menciptakan nenek moyang saya. Nggak bisa jawab dia. Jadi ada ungkapan-ungkapan itu yang nggak mungkin, mustahil diucapkan orang dengan jabatan apapun. Nggak mungkin. Orang boleh mengatakan IKN saya yang buat. Nggak apa-apa, terserah. Orang mengatakan ini itu, tapi kalau dia mengatakan Indonesia saya nyiptakan, mustahil. Mentok-mentok Soekarno itu paling cuman bilang apa? Ya saya orang yang baca proklamasi. Apa ya misalnya? Soekarno itu jasanya apa toh? Aku kadang bingung. Jasanya Soekarno ya apa jane? Jasa untuk Indonesia loh ya. Kalau jasa untuk luar negeri dia banyak lah pidato-pidato yang memberi semangat di luar negeri, lalala sampai dikatakan singa Asia, macan Asia atau apapun. Tapi kalau jasa di Indonesia saya belum tahu. Jasa di Indonesia. Pemikiran Soekarno, marhainisme. Sekarang mana dipraktekkan marhainisme? Tidak dipraktekkan. Percuma juga. Yang jelas-jelas berjasa itu ya malah orang-orang kayak Hos Cokroaminoto. Terus si siapa lagi? Gitu lah. Ya pokoknya itulah. Intinya orang-orang sebesar apapun, sehebat apapun, itu tidak akan mungkin mengatakan kalimat-kalimat besar, kalimat-kalimat yang memang pertama tidak pernah terfikirkan oleh mereka, dan mereka tahu kalau mereka ucapkan itu mesti bakal diketawakan banyak orang. Qaf wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang luhur ila akhirih. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi ini semuanya nanti pada hari kiamat akan dikuasai oleh Allah. Qabdatuhu ada dalam genggaman Allah, maksudnya genggaman kekuasaan. Ini majas ya, jangan diartikan ila akhir suar. La tahsabanna Allah ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kamu mengira bahwa Allah tidak melihat perbuatan-perbuatan orang zalim. Ada enggak presiden zaman sekarang mengatakan, "Ayo, rakyatku, semua perbuatanmu jangan kamu kira saya enggak tahu. Saya tahu setiap inci perbuatanmu, bahkan apa yang kamu lakukan di rumah saya tahu." Ada enggak kepala pemerintahan yang ngomong kayak gitu? Enggak ada. Hatta seotoriter apapun, nggak ada yang ngomong gitu. Karena memang nggak bisa. Yang mampu mengatakan demikian siapa coba? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Qala Ibnul Hasarf, faman 'alima anna Allah Subhanahu wa ta'ala huwal haq 'alima anna mithla hadhil jazalah la tasihhu fi khitabi ghairihi. Wala yasu min a'dhami mulukid dunya ay yaqula limanil mulkul yaum. Kalau orang itu meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang hak, maka dia tahu ini kata-kata jazalah semacam ini tidak mungkin muncul dari mulut orang-orang, muncul dari mulut manusia selain Allah, nggak mungkin. Muncul dari selain Allah, nggak mungkin. Apalagi dari manusia, nggak mungkin. Bahkan raja terhebat sekalipun, walaisu min a'dhami mulukid dunya, raja terhebat pun nggak mungkin mengatakan limanil mulkul yaum. Ayo. Wala ayyakula wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha may yasha. Allah lah zat yang mengirimkan apa? Sawa'iq. Apa namanya? Sawa'iq itu apa? Sawa'iqah itu gempa. Fayusibu biha may yasha. Kemudian dengan sawa'iq itu Allah apa namanya? Timpakan kepada
siapapun yang Allah kehendaki. Qala Ibnul Hassar wa hadhihi thalathah minan nazmi wal usrub wal jazalah lazimatun kulla suratin. Ini nih, 3 hal ini nih yang kata Ibnul Hassar. Ibnul Hassar itu gurunya Imam Suyuti. Gurunya Imam Suyuti beliau. Nazm, uslub, jazalah. Ini 3 hal ini yang pasti ada di semua surat, bahkan semua ayat. Lazimatun kulla suratin bal hiya lazimatun kulla ayatin. Wa bi majmu'i hadhihi thalathah yatamayyazu masmu' kulli ayatin wa kulli suratin an sa'iri kalamil bashar wa biha waqa'at tahaddi wa ta'jiz. Nah, semua 3 hal ini itulah yang didengarkan di dalam setiap ayat, dan itulah letak tantangan dan ta'jiz di Quran ya 3 hal ini. Wa ma'a hadza fa kullu suratin la tanfaridu bi hadhihi thalathah. Dan setiap ayat meskipun memiliki 3 unsur ini, nazm, nazm, uslub, jazalah, mesti ada tambahan-tambahan yang lain. Min ghairi ayyudha yang dhafa ilaiha amrun akhar minal wujuh al-asyrah. Ada nanti wujuh asyrah. Wujuh asyrah itu bahwa misalnya ternyata isinya ada halal ghaib, ada hal ghaibnya. Terus ada apa lagi? Ada misalnya berita masa depan, berita masa lalu. Terus kemudian ada ahkamnya, ada macam-macam. Itu wujuhul asyrah dari ijaz Quran yang lain. Jadi ijaz inti 3 hal ini, nazm, uslub, dan jazalah, ditambah apa? Wujuh asyrah. Salah satu dari beberapa wujuh asyrah itu. Contohnya apa? Fahadi suratul Kautsar. Contohnya surat Al-Kautsar. Salah su ayatin kisorin. Dia cuma 3 ayat yang pendek. Wa hiya aksaru suratin fil Quran. Surat paling pendek dalam Quran. Wa qad tadammanat al-ikhbar an mughayyabaini. Jadi selain surat Al-Kautsar setiap ayatnya mengandung 3 unsur nazm, uslub, jazalah, juga ditambah ada 2 hal ghaib dibahas di dalamnya. Yang pertama apa? Al-ikhbar 'anil kautsar wa 'azmihi wa si'atihi wa kathrati awanihi wa dzalika yadullu 'ala anna al-musaddiqina bi aktsar min atba'i sairir rusul. Cerita tentang Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu berarti apa? Menunjukkan cerita tentang betapa hebatnya telaga Al-Kautsar dan seterusnya. Dan itu sebetulnya menunjukkan bahwa pengikut Nabi Muhammad adalah pengikut terbanyak dari semua para rasul. Kenapa? Karena Nabi diberi telaga Kautsar, di mana telaga Kautsar diceritakan dalam hadis luasnya sekian, kemudian jumlah gelas-gelasnya itu, cawan-cawannya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Ini berarti menunjukkan bahwa umatnya Nabi Muhammad nanti paling banyak ini. Nah, itu sudah berita tentang hal gaib. Yang pertama. Yang kedua, athani al-ikhbar 'anil Walid bin Mughirah. Waqad kana 'inda nuzulil ayah dza malin wa waladin ala ma yaqtadihi qaulul haqq darni wa man khalaqtu wahida. Jadi Walid bin Mughirah itu kan sebenarnya dia sudah hampir mengakui bahwa Quran itu bukan kalam Nabi, tapi kemudian dia berpaling. Habis itu dia malah mengolok-olok Nabi. Dia sempat bingung, ini kalam manusia apa ya? Sempat bingung, habis itu malah mengolok-olok Nabi. Akhirnya Allah murka dengan Walid bin Mughirah, turun ayat dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Innahu faqqara wa qaddar faqutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar. Di pertama-tama si Walid bin Mughirah itu sudah, ini kayaknya bukan kalam manusia deh, enggak mungkin kalam manusia begini. Tapi lama-lama dia mikir faqqara wa qaddar faqutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar, mikir terus berpaling. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulul bashar. Terus dia akhirnya konklusinya bilang apa? Karena malas mikir, akhirnya konklusinya ini kayaknya sihir ini. Ini kata-kata manusia. Sa'uslihi saqar. Mlebu neraka saqar. Nah, sebetulnya surat Al-Kautsar itu ada kaitannya dengan Walid bin Mughirah. Kan ayatnya surat Al-Kautsar bunyi apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika inna syani'aka wal abtar. Siapapun yang memusuhi Muhammad huwal abtar, dialah orang yang abtar. Abtar itu ya mandul atau terputus dari apapun. Tsumma ahlakallahu subhanahu wa ta'ala ma la waladahu wa qata'a naslahu. Jadi Allah memang menghabisi seluruh hartanya Walid bin Mughirah, anak-anaknya dan keturunannya terputus sudah. Jadi inna syani'aka wal abtar itu ayat untuk Walid bin Mughirah. Padahal saat itu Walid bin Mughirah masih punya anak, duitnya masih ada. Tapi dikasih tahu bahwa nanti Walid bin Mughirah itu bakal jadi melarat, anaknya habis, lalala dan seterusnya.
Qala Nuruddin, ini saya nggak tahu Nuruddin siapa ini, apakah Syekh Nuruddin Nitra atau karena dalam tanda kurung juga. Ini kalau qala Nuruddin ini beliau sendiri, kenapa nggak ngomong kultu aja? Qala al-Qurtubi akhiru tafsirihi yufassirul ayah. Kan dari awal kita kan udah perkataannya beliau kan harusnya. Beliau nukil lala dan seterusnya. Qala al-Qurtubi akhiru tafsiri yufassirul ayah al-abtar ay al-maqtu' dzikruhu min khairi dunyal akhirah. Abtar itu yakni adalah orang yang terputus dari kebaikan dunia dan akhirat. Intaha. Qala Nuruddin wa hadha huwa sahih. Qad hasala dzalika li mubghidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ablaghi wajhin. Jadi kata Syekh Nuruddin, kalau kita lihat semua pembenci Nabi itu pasti maktuk min khairi dunya wal akhirah. Wa fil ayah ala hadza isyaratun ila ghaibin tsalits. Ini berarti ayat ini menunjukkan hal gaib yang ketiga, wa huwa izzatul Islam wa intisyaruhu. Menunjukkan bahwa karena siapapun yang memusuhi Nabi pasti bakal celaka, maka itu tandanya agama Islam itu nanti suatu saat ini di zaman Nabi loh ya ini, di zaman Nabi agama Islam itu bakal apa? Bakal jaya. Jaya. Hatta yu'addiya ila batri mubghidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qita'i dzikrihi min khairi dunya wal akhirah. Wallahu a'lam. Dah. Ini nanti wujuh-wujuh selanjutnya ini wujuh-wujuh al-wujuh al-asyrah. Jadi tiga wujuh itu tiga inti ijazul Quran itu apa tadi? Nazm, terus uslub dan jazalah. Nah, ini nanti bawah-bawahnya itu hal-hal yang sifatnya ada biasanya ada di satu Quran, di satu ayat, ada yang lain tidak. Tapi intinya tiga hal inti itu selalu ada di semua ayat dan mesti ditambah dengan salah satu dari wujuhul asyrah, al-wujuh al-asyrah. Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan? Sampun. Allahumma salli afdhala salatin ala sa'di makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa